Haji Kemal Sah Emang ya kalau Bapak suka TVRI sebelum jam 6 itu ada kajian yang diisi oleh Kolonel Sus Kemal. Nah, kita sudah dapat informasi beliau bisa hadir di acara maulid kita, dan hari ini mulai dari Jumat kemarin beliau keliling beberapa daerah karena untuk mengisi kegiatan maulid. Insya Allah juga akan dihadiri oleh banyak pemerintah tempat dan ilmu yang lain. Mudah-mudahan ini bisa kita syiarkan, bisa kita laksanakan kegiatan kita, dan mudah-mudahan ada impact yang terbaik yang kita berikan untuk penyelenggaraan maulid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Hidayat serta para pengurus, yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Al-Mukarram PhD yang sama-sama kita hormati semua para al-hujaz, para asatidz, tokoh masyarakat, para sesepuh, para jamaah sekalian yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita semua bisa hadir dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita mendengarkan kajian pagi kita pada hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidup kita dan tambahkan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan semoga kita termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bila kita buka kajian kita dengan sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Kamal khalqi ma'aliman al-wujubihi siwaka 'inda hululil hadisi amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rasulullah ya mukabi idzal karim tajalla bismi muntaqibi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. Allah yaqdi hajatina wa yaslana umurana wa yukhtimu lana bi husnil khatimah bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah yang diketuai oleh Ustadz Hidayat. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Sa'ad ibn Hilal radhiyallahu anhu qala innal 'abda idza aznaba minallahi syai'an minallahi 'alaihi bi arba'i khisal. Dikatakan innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba manusia, idza aznaba, apabila dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum Allah. Seorang hamba apabila dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala, tapi hebatnya minallahi Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan memberikan kepada orang yang telah berbuat dosa tersebut bi arba'i khisalin, 4 perkara. Jadi sekalipun dia berbuat dosa, sekalipun dia melanggar hukum Allah, sekalipun dia berbuat maksiat, kan sesuatu perbuatan yang Allah tidak sukai, sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu adalah sesuatu yang melanggar aturan yang Allah buat, tapi tetap Allah akan memberikan 4 perkara kepada manusia. Allah akan tetap memberikan 4 macam kebaikan kepada manusia. Coba hadirin, bagaimana tidak rahmannya Allah, bagaimana tidak kasih sayangnya Allah kepada kita manusia, yang manakala kita berbuat dosa, tapi Allah tetap memberikan 4 perkara kebaikan. Nih jamaah, kira-kira kita nih, kebanyakan manusia, enggak semua, kebanyakan kita baru mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita baru mampu berbuat baik kepada orang yang mana orang itu berbuat baik kepada kita. Kita bisa memuji orang kalau orang itu memuji kita. Tapi mampukah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita? Belum tentu, dan berat. Pak, pernah atau bisa ngasih hadiah kepada orang yang mencari, atau orang kita memberikan hadiah, memberikan sebagian harta kita kepada orang yang pernah mukul kita, yang pernah memfitnah kita? Mampu?
Berat. Betul apa enggak? Ini nyata jamaah. Ya, kita baru mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita akan memberikan kepada orang yang pernah memberikan kepada kita. Kita akan menolong kepada orang yang pernah nolong. Bukan nggak mampu ya, ada sebagian manusia yang memang seperti itu, mampu memberikan hadiah kepada orang yang pernah mencelaknya, atau dia mampu menolong orang yang pernah dia minta tolong tapi nggak pernah ngasih tolong. Ada, kalau kita belum mampu Pak. Dulu kita pernah minta tolong kepada dia, tapi dia nggak mau nolongin kita. Kebalikan, saat ini dia minta tolong kepada kita. Kira-kira mau nolongin? Ntar dulu waktu gue minta tolong, lo nggak mau nolongin. Dulu waktu saya minta bantuan, kau nggak bantuin. Dulu saya lagi susah, ya, kau nggak mau peduli. Sekarang kau susah, jangan minta sama saya. Itu sifat manusia. Tapi di sini sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Allah buktikan kepada manusia. Dalam hadis ini dikatakan bahwa seorang hamba manusia, sekalipun dia telah berbuat dosa, melanggar hukum Allah, maka Allah akan berikan kepada manusia itu 4 kebaikan. Ya Allah. Makanya kita setiap sholat kita baca minimal setiap hari, bukan setiap sholat, setiap hari kita baca 17 kali sifat Rahman Rahimnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Setiap baca Fatihah kan baca Bismillah, ya kan? Dalam satu hari berapa kali sholat? 17 kali kita sholat. Berarti apa? Kita menyebutkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah 17 kali dalam sehari. Menunjukkan apa? Bahwa begitu mulianya Allah kepada manusia kita. Ya. Makanya Allah berikan kita kemuliaan. Cuma yang kadang-kadang nih jamaah, kita masih bersuuzon, kita masih berburuk sangka kepada Allah, sehingga kita mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak baik. Ya, kenapa? Karena apa yang kita minta Allah nggak kasih, apa yang kita harapkan Allah nggak berikan, sehingga apa? Kita berkata Allah tidak baik kepada kita. Tapi Allah begitu, sebenarnya Allah begitu baik kepada kita dengan sebab kita berbuat dosa, tapi Allah berikan 4 kemuliaan kepada kita di manusia yang tidak diberikan kepada yang lain-lainnya. Yang pertama, la yahjubu anhu ar-ridqa. Dengan sebab kita berbuat dosa kepada Allah, la yahjubu, Allah tidak tahan, Allah tidak Allah tidak halang-halangi anhu, kepada orang yang telah berbuat dosa kepada Allah, apanya? Ar-rizqa, rizkinya. Tetap walaupun dia berbuat dosa, rizkinya Allah kasih. Sekalipun dia melanggar hukum Allah, tetap rizkinya Allah berikan. Yang sering saya bilang jamaah, kita yang Islam, kita yang ibadah, kita yang melaksanakan kewajiban kepada Allah, rezekinya segini doang. Mohon maaf nih jamaah. Coba lihat, dia kafir, dia tidak beriman kepada Allah. Jangankan dia sholat, dia ibadah, iman aja enggak kepada Allah. Duitnya banyakan mana? Banyakan kita, banyakan mereka. Betul? Coba lihat jamaah. Ya Allah, jangankan dia sholat, jangankan dia pagi-pagi bangun kayak begini. Ini kita sebelum subuh udah bangun. Ya, sebelum subuh udah bangun, kita udah tahajud, kita udah sholat sholat fajar. Habis itu kita sholat subuh, kita duduk sesaat di masjid sambil nunggu isyraq. Itu kan dikatakan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Tapi tetap aja rezeki kita paling nggak tempe goreng. Tempe goreng apa? Nggak ada, sop-sopnya nggak ada, janji doang. Begitu hadirin. Oh, minggu kemarin ini salah emang saya. Ya, emang salah saya, emang harus dijatah saya kemarin, jadinya sekarang. Ya, kan kayak begitu hadirin. Inilah yang dikatakan
Kok kenapa kita yang beribadah Allah kasih rezekinya segini doang, tapi mereka yang kafir yang nggak beriman kepada Allah, Allah berikan rezeki yang lebih banyak. Nah ini yang dikatakan Allah tidak akan menahan, tidak akan menghalangi orang yang telah berbuat dosa ar-rizqo, yaitu rizkinya. Tetap Allah kasih rezekinya kepada mereka. Ini hadirin. Kenapa? Karena Allah punya sifat ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah punya sifat kasih, sayang. Ya. Sayangnya Allah kepada makhluk, kepada semua makhluk. Bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun, kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih sifat sayangnya. Kayak kita nih jamaah sama anak. Ya Pak ya. Kita sama anak. Kan semua anak kita nggak semuanya sama. Ada yang nurut banget, ada yang patuh banget, ada yang baik banget. Tapi ada nggak yang nakal? Ada nggak yang suka ngelawan? Ada nggak yang suka membantah perintah kita? Ada nggak Pak? Ada. Tapi coba kalau tuh anak tatkala dia melawan dan lain sebagainya, tapi tetap giliran makan kita kasih. Tatkala dia minta uang jajan kita kasih. Itu namanya sayangnya kita sama orang, sama anak-anak kita semua sama. Walaupun dia taat ataupun sekalipun dia dalam keadaan tidak taat sama kita, dia bandel, dia suka ngelawan, tetap kita berikan dia rizkinya. Berupa apa? Makan. Dia mau jajan kita kasih jajan, dia mau beli pakaian kita beliin pakaian. Begitu juga Allah kepada kita manusia. Tidak semua orang yang di atas dunia ini mereka semua beriman kepada Allah. Ada yang kafir, ada yang beriman tapi nggak pernah ibadah. Ada nggak? Ngaku iman tapi sholat enggak ada. Jangankan ngaji dah, kalau ngaji begini nih, subuh-subuh begini kita hadir di kajian kayak begini susah. Jangankan ngaji, orang ngaku beriman tapi sholat enggak ada. Tapi giliran maulid besok banyak. Tapi mohon maaf Ustaz Dayat, saya nggak hadir tanggal 23 karena saya lagi di Lampung. Jadi tanggal 22, 23, 24, 25 saya ada undangan maulid di Lampung. Jadi dari hari Sabtu saya udah berangkat. Jadi mohon maaf nggak bisa hadir. Ya jamaah jangan. Tapi kalau mau kirimin berkatnya nggak apa-apa ke rumah gitu. Ya tapi sayangnya nggak ada karena saya lagi di Lampung. Ya, orang udah ngundang lama soalnya buat maulid juga di sana. Jadi Sabtu berangkat, Minggu pagi acaranya di satu tempat, Senin malam Senin di tempat yang lain, Senin pagi di tempat lain, malam Selasa di tempat yang lain lagi, di tempat-tempat masjid. Selasa pagi saya baru pulang lagi ke Jakarta. Ya, jadi mohon maaf banget saya nggak bisa hadir di acara maulid di sini. Bukan nggak pengen hadir, pengen, cuma karena memang udah ada undangan di tempat lain. Ya, mohon maaf Ustaz Dayat. Terus saya bilang di rumah tadi bahwa kita nih manusia bagaimanapun berbuat dosa tetap rezekinya Allah kagak. Cuma memang jamaah, rezeki ini salah satunya kan bukan hanya berupa yang namanya apa? Harta, bukan berupa benda, berupa bagian daripada sesuatu yang kita inginkan. Makanya kadang-kadang Allah kasih sesuatu rizki itu bukan berupa apa-apa selain yang namanya rizki berupa harta, kekayaan. Ada rizki lain yang Allah kasih, sehat dan lain sebagainya. Maka termasuk wala yahjubu anhu as-sihhata. Yang kedua nih jamaah, walaupun tuh orang berbuat dosa, berbuat maksiat, wala yahjubu anhu, Allah tidak tahan, tidak halangi anhu dari orang yang berbuat maksiat as-sihhata, kesehatannya. Tetap Allah kasih dia sehat, tetap Allah kasih dia badan seger dan lain sebagainya. Tidak dengan sebab dia berbuat maksiat akhirnya lumpuh, tidak dengan sebab dia berbuat dosa akhirnya apa? Nggak bisa jalan, enggak. Ya, tidak seperti itu.
tapi tetap jatah sesuatu kenikmatan yang harus dia terima, dia terima. Itu hebatnya Allah kepada manusia, seperti itu keadaannya. Maka ya kadang-kadang kan kenapa Allah berikan kepada manusia hal yang seperti itu? Karena tujuannya cuma satu. Allah masih sayang kepada kita. Allah membuktikan Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada manusia, yang tujuannya apa? Untuk itu manusia berpikir, ya Allah, saya udah berbuat salah tapi Allah masih baik. Ya Allah, saya udah berbuat dosa tapi Allah masih berikan sekitar rezeki. Itu kalau orang yang punya akal. Maka coba lihat jamaah, banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau yang berkaitan dengan hal yang seperti ini, pasti Allah di akhir ayat mengatakan liulil albab, atau dalam ayat lain dikatakan apala yaqilun. Wahai orang-orang yang al-albab, albab itu orang yang punya otak, ya. Wahai orang-orang yang punya akal sehat, apala yaqilun. Dalam ayat lain dikatakan apala yaqilun, apakah kamu nggak berpikir, apakah kamu nggak berakal, sehingga Allah berikan segala apapun yang kita butuhkan, tapi kenapa kita nggak mau berbalas kebaikan apa yang Allah berikan kepada kita? Ini hadirin, ya. Makanya di tanggal 23 di Masjid Miftahul Jannah ingin mengadakan Maulid Nabi. Tujuannya buat apa? Membalas kebaikannya Rasulullah yang pernah Rasulullah berikan kepada kita. Maka kita balas sekarang dengan di tanggal 23, ya, memperingati Maulidnya Nabi. Buat apa kita? Nah, Rasulullah udah begitu sayangnya sama kita, Pak. Saya nggak bahas dan itu nanti dibahas di penceramah. Cuma saya mau ungkap sedikit nih yang dikatakan Allah udah baik banget sama kita. Maka pantas kalau kita berbuat baik kepada Allah. Rasulullah begitu baik kepada kita, maka balas kebaikan Rasulullah kepada kita dengan apa? Rasulullah baiknya gimana? Nggak baiknya, Pak. Kalau Rasulullah tuh nggak tinggalkan keluarganya, hijrah. Rasulullah tidak tinggalkan tempat kelahirannya. Rasulullah tidak berani berkorban, mungkin Islam nggak mungkin sampai ke negeri kita. Coba selama 13 tahun di mana? Di kota Mekah, Rasulullah cuma dakwah di mana? Di rumah, antar rumah, nggak pernah dakwah di tempat umum. Tapi apa yang terjadi setelah Rasulullah hijrah? Begitu hebat perkembangan Islam. Itu dengan sebab apa? Sayangnya Rasul kepada kita. Dia nggak sayang kepada keluarganya, dia nggak begitu sayang kepada dirinya. Bahkan nanti tatkala Rasulullah mau meninggal, yang ditanyakan Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, apakah istri anak-anaknya? Enggak, tapi kita yang ditanya. Kaifa ummati, kaifa ummati, kaifa ummati. Bagaimana umatku nanti setelah aku tiada? Bagaimana keadaan umatku tatkala aku meninggal? Apakah mereka masih beriman kepada aku? Coba jamaah. Mohon maaf nih Pak. Kalau nanti kita dalam keadaan sakaratul maut, yang kita ingat siapa? Ya, ini gimana nanti kalau saya meninggal di Masjid Miftahul Jannah, masih jadi masjid apa enggak? Ada Pak yang begitu Pak? Pak, ada? Nggak ada. Nah, kumpul nak, kata orang tuanya nih. Nah, kumpul sini nih, bapak udah kayaknya nggak lama lagi nih kumpul nak, kata orang tuanya. Kenapa Pak? Wasiat kali gitu. Nih bapak setiap hari sholat berjamaah di Masjid Miftahul Jannah. Jangan tinggalin tuh Masjid Miftahul Jannah. Ada yang begitu? Nah, ada kayaknya. Ini kata orang tuanya. Nah, ini bapak suka sedekah, suka berinfak, suka memberikan bantuan ke Masjid Miftahul Jannah. Kalau bapak nggak ada, terusin kebaikan bapak di Masjid Miftahul Jannah. Ada begitu, Pak, kira-kira ada nggak nih? Ini pada diam semua, kayaknya nggak ada nih yang begini. Kan begitu hadirin, betul nggak? Yang kita kumpulin anak kita bilang dah tuh. Bukan itu yang kita ngomongin kepada anak kita.
tatkala kita ngumpul nih, anak kita udah kumpul, kita sebagai orang tua udah mau meninggal dunia, kita ngomong, nah, noh toko yang di depan jangan dijual. Punya orang ya, punya orang, kenapa dijual dia marah sama orang. Jual toko orang lu jual. Mungkin itu yang kita katakan nggak ada. Tapi Rasulullah pada saat itu berkata apa? Kaifa ummati. Masya Allah, cintanya Rasulullah kepada kita seperti itu. Maka pantas Pak, kalau kita memperingati maulidnya Nabi, tujuannya bukan buat apa-apa, sekalipun ada sebagian mereka mengatakan itu bid'ah, Rasulullah marah, apalagi sebagainya. Nah kita sama anak aja saking cintanya Pak, bikin ulang tahunnya tuh anak di mana? Di tempat, di mall, di tempat makanan siap saji. Berapa duit? Habis 1 juta, habis 2 juta, lebih kayaknya kalau ngundangnya banyak. Betul? Iya, habis 3 juta lebih. Diminta sumbangan cuma 100.000 buat maulidnya Nabi. Kalau nggak malu, naudzubillah min orang sono Pak. Ya, bukan orang sini. Orang sini nggak beda. Mohon maaf, cuma bukan nyinggung. Insya Allah saya nanti juga di tanggal 30-nya mau bikin maulid juga di pesantren di Cikalong, ya Cikalong Wetan. Insya Allah saya mau bikin maulid. Tadinya saya mau bikin maulid, udah rancang-rancang dari jauh, tanggal 23, saya lupa, saya ada undangan ke Lampung. Jadi saya undur maulid saya di tanggal 30 Oktober akhir bulan. Ya. Udah lewat maulid, udah lewat, karena memang waktunya saya nggak ada. Saya bingung ngatur waktunya. Ya semalam aja nih jam berapa saya baru pulang, makanya suara saya rada serak-serak dikit ini karena habis waktu. Nah itu hadirin jamaah. Jadi sekalipun orang itu berbuat maksiat, Allah tetap kasih, kalau dia sehat Allah kasih sehat. Ya, bukan dengan sebab dia berbuat maksiat akhirnya apa? Sehatnya Allah tutup, enggak. Ya, makanya yang ketiga apa? Wala yuzhiru alaihi dzanba. Dan Allah tidak, ketiga, kemuliaan, keagungan yang Allah berikan kepada manusia. Ini kita umatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, setelah dia berbuat dosa, wala yuzhiru, Allah tidak tampakkan, Allah tidak perlihatkan alaihi kepada orang yang telah berbuat dosa, apanya? Az-dzanba, dosanya. Kelihatan nggak Pak? Kalau habis kita berbuat dosa, berjendol palanya, nggak ada. Kalau berjendol kita dosa kelihatan, habis ngintip ya, kan nggak ada Pak. Tangannya apa namanya, kalau keplek, kalau orang Betawi bilang keplek. Tahu keplek nggak? Begini nih tangan udah nggak bisa bergerak, lumpuh. Iya. Tangan, maklum orang Betawi jadi ngomong keplek. Tahu nggak? Kalau nggak tahu keplek, lumpuh. Udah nggak bisa bergerak. Oh, kenapa tuh? Habis berbuat maksiat tuh, habis nyolong duit orang, habis ngambil duit orang. Ya, akhirnya tangannya lumpuh. Enggak juga. Itu saking sayangnya Allah. Wala yadharu alaihi dzanba. Allah tidak tampakkan kepada orang tersebut dosa yang telah dia lakukan. Nah, ada jamaah. Ya, beda dengan umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Allah tampakkan, tapi buat kita umatnya Nabi Muhammad tidak Allah tampakkan kayak begitu. Coba jamaah. Dari subuh kemarin sampai subuh ini, atau sebelum kita tidur semalam, berbuat dosa nggak? Jujur ya Mas, berbuat dosa nggak kita? Iya. Tapi apakah ada orang yang tahu dosa kita? Nah, yang tahu kita doang sama Allah. Kenapa? Karena Allah tutupin. Allah tidak tampakkan kepada kita, kepada orang lain, bahwa dosa yang pernah kita lakukan. Itu kemuliaan yang keempat. Sebenarnya tujuannya Allah begini buat apa? Buat Allah tidak mempermalukan manusia. Coba jamaah, kalau Allah tampakkan dosa kita, berarti apa? Allah mempermalukan manusia. Tapi Allah nggak tunjukkan itu kepada kita. Sehingga apa? Allah tutup dosa kita. Ya. Allah tidak berikan sesuatu kepada manusia. Yang keempat, apa nih kemuliaan orang yang berbuat dosa kepada Allah, tapi Allah tetap memberikan 4 kemuliaan.
Yang keempat, wala yu'aqibuhu ajilan. Allah tidak siksa, Allah tidak azab orang yang berbuat dosa ajilan, langsung setelah dia berbuat dosa. Makanya siapa yang pertama? Nabi Adam alaihissalam pernah berkata, ya, Nabi Adam pernah berkata, ya, apa perkataan Nabi Adam? Bahwa ada 4 macam kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada aku. Ini Nabi Adam, nabi manusia yang pertama, ya. Gara-gara Nabi Adam kita ada, tapi Allah tidak berikan kemuliaan kepada Nabi Adam dengan apa yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allah tidak akan terima, Allah tidak akan terima, kata Nabi Adam, Allah tidak mau terima taubat saya kecuali kalau saya bertobat di Mekah. Ya, itu Nabi Adam berbuat dosa, sekali berbuat dosa, dia terima taubatnya oleh Allah tatkala dia berada di kota Makkahul Mukarramah. Tapi kalau kita, Pak, kita nih umatnya Nabi Muhammad, dosa di mana-mana dan Allah terima taubat kita di mana-mana. Yang penting apa? Taubatan nasuha. Kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah, dosa kita diampuni. Kayak tadi pagi nih, habis sholat subuh kita istighfar, dipimpin sama Ustaz Dayat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau Allah terima ampunan dosanya, Allah berikan kepada kita. Kita berbuat dosa di mana-mana, ya, kapanpun dan dimanapun kita taubat, Allah terima. Tapi beda dengan Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau kita bertobat harus ke Mekah dulu, yang punya duit enak, yang nggak punya duit gimana, Pak? Gimana mau ke Mekah? Naik sepeda sampai nggak? Ada ya orang yang naik sepeda sampai ke Mekah, tapi berapa bulan tuh? 8 bulan apa? Lama banget itu. Tapi kan enggak, Allah persulit buat ini khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Ya, di mana tempat kalau dia mau bertobat, Allah terima tobatnya. Oh, inilah kemuliaan, ya, yang Allah berikan kepada kepada umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, ya, di mana Allah, kata Nabi Adam nih, di mana saya berbuat dosa, tatkala saya selesai berbuat dosa, Allah copot pakaiannya. Kan gitu dalam Al-Qur'an, ya, saya lupa bunyi ayatnya. Tatkala tuh Nabi Adam, ya, setelah makan buah huldi yang dilarang oleh Allah, seketika itu pula Allah cabut atau Allah lepaskan pakaiannya. Sehingga apa? Nabi Adam dan Siti Hawa pakai daun-daunan yang ada di surga. Tapi umat Nabi Muhammad, dia berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi Allah berikan dia pakaian. Mohon maaf jamaah, itu kalau orang yang berzina pakai baju apa telanjang? Kan telanjang. Umat Nabi Muhammad tatkala dia berbuat dosa, dia dalam keadaan telanjang, setelah dia berbuat dosa, Allah tutupin dengan pakaian. Buktinya apa? Nggak kelihatan. Tuh kemuliaannya umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Adam iri, ya, kok diberikan kemuliaan hebatnya Nabi Muhammad dan umatnya yang tidak diberikan. Saya seorang nabi, tapi Allah nggak berikan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang diberikan oleh umatnya Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammadnya, kepada umatnya Nabi Muhammad, kepada kita. Nah, kan kita derajatnya beda sama Nabi Adam. Nabi Adam nabi, nah kita manusia biasa, tapi Allah berikan kemuliaan tidak seperti yang tidak diberikan kepada Nabi Adam. Oh, ya, nah, ini kemuliaannya. Yang berikutnya lagi, yang keempat, yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika aku, kata Nabi Adam nih, berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah pisah dengan istrinya. Pisah kan? Nabi Adam turunnya di mana? India. Siti Hawa Jeddah.
maka disebut Jeddah. Jeddah itu nenek. Ya, Jeddah. Kalau kita turun dari Jakarta nih mau umroh atau mau haji, naik pesawat turun di mana? Jeddah. Nah, Jeddah itu kata-kata Jeddah nenek. Jeddah jadinya. Ya. Nenek itu apa nama bahasa Arabnya Jeddah itu nenek. Karena Nabi Siti Hawa turunnya di Jeddah. Nabi Adam turun di India. Terus selama Nabi Adam turun ke dunia di India tidak ketemu. Berapa lama? Bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, pakai ratusan tahun. Tatkala dia berbuat dosa, Allah pisahkan. Ya, Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Kalau kita, Pak, habis berbuat dosa, pisah dengan istri. Ada? Enggak, Pak. Ya. Betul enggak? Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Apakah itu Nabi Adam sejak dia turun di India itu kepalanya nggak berani begini ngangkat ke atas. Dia selalu bertaubat, astagfirullahaladzim. Bahkan dia menyebutkan dengan kata-kata Nabi Muhammad, astagfirullahaladzim biwasilati Rasulillah. Ya Allah, ampunilah dosaku dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tatkala dia mengucapkan istighfar selalu dengan mengatakan apa? Biwasilati Rasulillah, dengan wasilah, dengan pelantara Nabi Muhammad. Tatkala Allah terimanya di mana? Nabi Adam dengan Siti Hawa ketemunya Padang Arafah. Itu orang yang pada naik ke atas gunung bukit. Yang di situ ada apa namanya tuh? Jabal Rahmah, ya. Apa namanya tuh? Ada tugu, ya, ada tugu. Tuh kadang-kadang orang bilang tuh cari jodoh di sono. Kenapa? Di situ tempat ketemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Yang enggak juga, ya. Kalau dia nggak nyari-nyari, dia nggak pasang merek, nggak pasang iklan, saya lagi nyari jodoh, ya nggak mau dapet juga, udah. Ya, artinya apa? Itu ke Jabal Rahmah di Padang Arafah. Itu ada di mana? Di kota Mekah. Turunnya di India, Allah terimanya taubatnya Nabi Adam di Arafah di Mekah. Ini kalau kita kan enggak, kapan nanya? Itu yang ketiga, kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada Nabi Adam. Yang keempat nih, Nabi Adam saking irinya kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Saya berbuat dosa di dalam surga, Allah usir. Allah keluarkan saya dari surga. Tapi umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa di luar surga, kalau dia bertobat Allah masukin. Gimana nggak mulia nih umatnya Nabi Muhammad? Nabi Adam berbuat dosanya di mana? Makan buah huldinya di dalam sorga. Langsung hari itu juga diturunkan oleh Allah ke dunia. Artinya keluar dari surga. Tapi umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa di luar surga, kalau dia bertaubat dan nasuha, akhirnya masuk. Enggak, lebih mulia kita. Dan inilah yang dikatakan kemuliaan-kemuliaan seperti ini yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang kita, Pak, dikasih fasilitas enak, dikasih nikmat lebih. Kalau orang bilang kalau naik itu kurang ajar jadinya. Apa istilahnya? Ya kurang ajar. Ya, gue dosa aja masih Allah kasih rezeki. Gua nggak sholat aja masih Allah kasih enak. Ya, mendingan begini aja dah. Ini orang yang nggak punya akal. Sama kayak orang kita kasih, dia berjahat kita kasih, dia nggak pernah nolong kita kasih. Harusnya dia mikir, kok gue ditolong? Saya nggak pernah nolongin dia. Kok dia berbuat baik sama saya nggak pernah berbuat baik. Kalau dia punya akal sehat, dia mikir, malu dah kalau gitu. Udah saya tolongin dia. Kan begitu. Sama kayak kita nih manusia. Kalau kita punya akal sehat, makanya kita akan berpikir, Allah berbuat baik sama saya begini, Allah berikan kesempatan buat saya membalas kebaikan Allah, mensyukuri dengan cara apa?
tinggalkan maksiat, ibadah kepada Allah. Harusnya seperti itu. Makanya inilah kemuliaan-kemuliaan seperti ini Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak membalas kemuliaan Allah dengan ibadah kepada Allah. Makanya jamaah, ya, kalau pernah kan tuh ditanya, kalau memang nih sholat kita, ibadah kita, kebaikan kita yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah, kalau Allah minta balas gimana? Saya kasih kamu nikmat, saya kasih kamu kebaikan, saya kasih kamu kemuliaan, balas. Makanya nih jamaah, sholat kita, duduk kita di majelis begini nih, ini salah satu tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Kita nggak bisa membalas kebaikan Allah kecuali dengan apa? Dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikir, ya lo sholat miskin awet, ya Allah, ya rajin ibadah kaya, enggak, bukan itu yang kita cari. Kalau memang dengan sebab kita sholat, kita ibadah jadi kaya, insya Allah Pak, masjid Miftahul Jannah penuh. Nah ini udah sholat subuh, selesai sholat subuh, kita ngaji sesaat, udah disiapin makanan, tetap aja orang pada susah datang, pada malas, kan begitu. Bukan dengan sebab kita ibadah ini akan menjadikan kita mendapatkan yang kita inginkan, enggak. Kadang-kadang orang di luar sana ada berpikir seperti itu, rajin banget ibadahnya, rajin sholatnya, berjamaah, rajin ngajinya, rajin baca Qur'annya. Emang orang miskin begitu? Naudzubillah min dzalik. Kita ibadah bukan karena mengharapkan itu semua. Kita beribadah kepada Allah karena rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebenarnya itu. Kalau gara-gara orang ibadah jadi kaya, penuh nggak di masjid? Penuh nggak? Penuh Pak. Orang yang nggak sholat subuh berjamaah, kan saya kasih miskin, subuh semua. Walaupun ngantuk bagaimanapun, capek bagaimanapun, kira-kira datang nggak sholat subuh berjamaah? Kenapa? Gara-gara dia sholat subuh dia bakal kaya. Datang semua hadirin. Tapi tidak seperti itu. Inilah yang dikatakan bahwa jangan berpikir apapun kepada Allah, karena Allah lebih tahu yang baik, yang baik buat kita. Sebagaimana janganlah berpikir jelek seorang anak kepada orang tua, karena orang tua yang lebih tahu apa yang baik buat anak. Kalau istilah orang kampung Pak, orang tua udah makan asam garamnya duluan dibandingkan anak. Ya, orang tua udah seumur anak, tapi anak belum seumur orang tua. Karena itu asam garamnya tuh orang tua udah tahu. Kalau kamu begini ketahuan. Nah ini hadirin, ya. Dan inilah yang dikatakan kemuliaan-kemuliaan ini yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi ada 4. Sekalipun dia berbuat dosa, Allah berikan 4 kemuliaan. Apa yang pertama? Allah tetap berikan dia rizki. Yang kedua, Allah tetap berikan dia kesehatan. Yang ketiga, Allah tidak tampakkan daripada bekas dosanya. Yang keempat, Allah tidak segerakan daripada azabnya di dunia. Tujuannya buat apa? Buat manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah hadirin 4 hal yang berkaitan dengan pagi hari ini yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak ada kali ya. Insya Allah cukup. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi. Mudah-mudahan, ya sekali lagi saya mohon maaf kepada pengurus semua, saya nggak bisa hadir nanti di tanggal 23 karena memang saya udah ada acara. Mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi satu nasihat buat kita masing-masing, sehingga ke depan kita akan lebih baik meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dan kita mohon kepada Allah dosa-dosa kita, dosa istri kita, dosa anak-anak kita semua mudah-mudahan diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ya
keluarga kita, jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang berjasa, yang telah berbuat baik kepada Masjid Miftahul Jannah, yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita memperingati maulidnya Nabi, mudah-mudahan ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, yang pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan orang-orang yang telah berinfak, bersedekah, memberikan bantuannya untuk kegiatan di Masjid Miftahul Jannah, termasuk buat besok di tanggal 23 di maulidnya Nabi, mudah-mudahan diganti hartanya oleh Allah yang lebih banyak, yang lebih berkah lagi. Dan juga saya minta didoain jamaah, karena memang saya setiap minggu bolak-balik, ntar nih Zohor saya balik ke Bandung karena pengen ngajar di sana di pesantren. Doain biar saya juga sehat walafiat, biar perjalanan saya Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta saya dalam keadaan selamat. Dan juga doain orang-orang yang telah berinfak, bersedekah buat pesantren saya, mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya kepada mereka. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.